Yang ngaco sih. Seperti itulah tafsiran mereka. Kepada kamu akan ada perpecahan supaya kamu tahan uji. Oh, berarti kita harus saling perpecahan loh. Berarti kita harus bakar-bakaran begitu ya, bakar. Nah, Heeh, bayangkan. Nah, bukan perintah, tetapi justru kita harus menghindari perpecahan itu kan, kurang lebih begitu ya. iya, waspada. Hmm. Maka kata selanjutnya apa? Supaya kamu tahan uji. Itu kata kata sederhananya apa? Supaya kamu taat. Mm-mm. Jadi kunci untuk menghindari perpecahan tahan uji. Yang mana inti dari tahan uji adalah ketaatan. Iya, Dan itu yang hanya dipahami oleh gereja yang terpusat. Gereja yang punya primat. iya. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, sangat bagus juga efek selain keterpecahan itu, buah-buah yang berhasil ditangkap oleh Pak Thomas itu soal apa? Yang Pak Thomas istilahkan dengan, oh jadi mereka ternyata suka-sukanya mereka ya Bang Aldo ya. Iya. Iya, itulah salah satu efek dari ketika primat itu dihapus atau otoritas tunggal itu disingkirkan atau dimusnahkan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Oh, dan saya selalu tidak akan bosan mengatakan ini kepada sesama kaum awam. Bahwa di dalam reformasi Protestan, selain Luther, ini Bang Anton pasti sudah kuasai banget bagian ini. Jadi selain reformasi Luther itu menghasilkan tiga sola, yang mana salah satunya ialah sola scriptura ya, Iya. yang menjadi otoritas mereka. Jadi di balik adanya tiga sola ini, yang sebenarnya diwariskan sebenarnya bukan sola-sola itu hanya bungkusan teologis, tetapi ada bungkusan fakta historis, kultural bahkan bersifat membudaya ini di setiap golongan Protestan. Setiap orang Protestan pasti akan mewarisi budaya ini. Yang diwariskan Luther sebenarnya apa? Di balik sola scriptura itu sebenarnya apa yang diwariskan? Subjektivisme. Subjektivisme individualistis. Dan itulah yang diterima oleh setiap orang Protestan. Jadi saya kasih contoh begini. Misalnya rokok ya. Rokok dosnya itu kata-kata hanya Alkitab, tetapi sebenarnya di dalamnya hanya diriku, hanya subjekku, hanya ego. Itu sebenarnya yang diwariskan. Akhirnya Ya. apa? Semua orang mau merasa diri sebagai penafsir berdasarkan subjektivismenya. Mm-mm. Oh, saya adalah orang Kristen, saya adalah penafsir kitab suci. Maka saya bisa melakukan sesuai dengan apa yang saya punya loh. Karena saya juga mengandung kebenaran. Maka tak heran, banyak orang yang mengakui kalau di dalam dirinya ada Roh Kudus. Saya mengalami mimpi-mimpi ini, nubuatan ini ternyata terpenuhi di dalam diri saya. Saya mendengar bisikan ini. Karena apa? Saya adalah sang penentu itu sendiri. Saya adalah otoritas. Ya. Itulah sebenarnya yang diwarisi oleh sola scriptura. Jadi dua poin itulah yang sebenarnya akan dialami oleh seorang manusia ketika dia tidak memiliki primat. Primat yang ditetapkan Kristus atas Petrus. Pertama akan saling terpecah belah. Kedua akan saling berbuat seenaknya. Semoga itu menjawab. Saya kembalikan. Mohon maaf kepanjangan lagi nih. Tidak apa-apa. Terima kasih Aldo, luar biasa. Makin panas malam ini ya. Nah, saya pengen coba balik lagi deh ke tentang primat Petrus tadi ya. Kita sudah tahu sampai sejauh mana dan kegunaannya itu untuk apa tadi juga sudah diutarakan sama Bang Aldo begitu. Hmm, ada juga ya Bang Aldo dan teman-teman sekalian yang mempertanyakan tentang suksesi daripada Linus begitu. Ini sempat saya juga bahas dengan Aldo dan kawan-kawan yang lain begitu tentang Linus ini katanya gitu ya itu sudah ada sebelum Petrus datang ke Roma dan dia sudah menjadi uskup di sana. Nah, apakah benar demikian gitu ya? Sebagai penerus daripada Petrus gitu. Kita tahu kan bahwa Petrus pun juga memiliki suksesi ya, tidak hanya di Roma, tetapi di Yerusalem ya, ada di kisah para rasul dan ini juga sering kali dijadikan klaim bahwa tuh kan yang pertama bukan Roma, yang pertama itu ada di Yerusalem. Nah, ada juga yang mengatakan di Antioquia gitu kan. Ya, diperjelas lagi penerusnya adalah Evodius begitu kan.
Nah, tuh Antioquia tuh yang punya suksesi Petrus. Nah, kenapa harus di Roma sih gitu loh, Petrus itu? Nah, mungkin ada yang punya jawabannya, silahkan. Apakah betul Linus itu sudah ditahbiskan duluan ya, sebelum kedatangan Petrus begitu? Ataukah memang Linus ini adalah penerus sah daripada Petrus yang notabene sampai akhir hayat hidup Petrus pun akhirnya nanti diteruskan suksesinya oleh Linus atas penunjukan dari eh, Petrus begitu kurang lebih. Silakan. Oh ya, Cucu, silakan Cucu. Mungkin ada jawabannya atau Bang Aldo atau Pak Jack Separoh. Oke, silakan Bro Aldo. Sambil ngopi ya. Mungkin Aldo. em, jadi ada yang mengatakan bahwa Linus ini bukan penerus tetapi sudah ada duluan begitu atau bagaimana? Karena waktu Wah, itu ya. kan kita tahu bahwa konklav belum ada kan, Hmm, dan penerusan pentabisan itu biasanya kan eh, seperti diwariskan begitu ya, kurang lebih kayak Petrus kepada Evodius gitu ya, untuk di ya, Antioquia atau di Yerusalem tuh Petrus kepada Yakobus muda begitu. ya. Jadi sebelum saya jawab ya, Pak Mm-mm. Anton, Mm-mm. saya menambahkan, saya juga perlu dikoreksi ya, perlu Mm-mm. dikritik kalau ada data saya kurang lengkap atau pengetahuan saya perlu ditambahkan ya. Mm-mm. Jadi jangan terlalu cepat juga mengangguk dari mengangguk kepala dari setiap apa yang saya katakan juga. Mm-mm. Ingat kita sama-sama awam yang belajar ya. Ya. Oke, saya mau coba jawab juga dari perspektif pemahaman saya, yang saya sungguh sangat harapkan bisa ditambahkan juga Mm-mm. oleh misalnya Bang Cucu, Pak Thomas, Pak RT, dari Bang Anton sendiri juga. Mm-mm. Tadi ada kata kunci penting juga di sana bahwa belum ada konklav, yang mana kita tahu pemilihan seorang paus atau penerus Petrus ini, penerus Sang Kefas ini, itu melalui konklav Ya. yang diisi oleh para kardinal kita ya. Mm-mm. Kita selalu perlu doakan mereka di dalam setiap doa kita. Nah, kalau belum ada konklav, bagaimana dengan Linus? Apalagi dikatakan kalau menurut beberapa Beberapa. polemikus di luar sana Mm. yang mengakui diri Kristen, Linus itulah sebenarnya paus pertama Ya. bagi umat. Mereka mengistilahkan Katolik Roma. Nah, sebelum saya jawab soal Linus, saya mau koreksi dulu ya. Mm. Seorang awam Katolik ketika menyebut gereja mereka, iman kita ini dengan istilah Katolik Roma itu sangat memalukan. Apalagi Roma Katolik. Oh, mengapa itu Aldo? Istilah Katolik Roma itu bukan istilah resmi dari gereja kita untuk menyebut gereja yang kudus. Tidak ada satupun dokumen resmi dari gereja, dari magisterium yang menyebut bahwa inilah gereja Katolik Roma, ini iman Katolik Roma. Minimal gereja disebut gereja Roma, gereja Latin, atau gereja Katolik. Mm. Tapi kalau dikatakan Katolik Roma, itu istilah yang dibuat oleh para pengkritik gereja ketika Ya. mengistilahkan Katolik Roma. Karena mau membedakan Katolik dengan gereja Roma. Roma itu pusat dari Katolik. Ya. Nah, yang mana kita tahu tadi ya, gereja Katolik itu terisi dari 24 siuris kan. Ya. Dan semuanya itu Katolik. Tidak ada istilah Katolik Roma. Minimal kalau mau menyebut dua kata itu secara bersamaan, pakai istilah ini saya sarankan. Ya. Katolik yang berpusat di Roma. hmm, kan Katolik Roma, Katolik Roma. Oke, kita kembali ke soal Linus. Ya. Jika dikatakan Linus lah paus pertama dari gereja Roma, berarti kita akan bersentuhan di sini dengan aspek historis, data sejarah. Nah, salah satu bahan paling, suara saya masih bisa ya? Bisa, bisa. Oke, terima kasih. Nah, setahu saya sumber yang selalu dipakai oleh para penolak fakta bahwa Rasul Petrus adalah paus pertama di Roma. Serangan paling akurat itu biasa mereka pakai dari yang disebut sebagai satu dokumen yang kalau bahasa Inggrisnya itu Apostolic Constitutions, atau kata harafiahnya konstitusi para rasul.
Hmm. Jadi ada satu data yang menurut para pengkritik gereja ini merupakan tulisan kuno, dan ini lucu ya, yang bernama Apostolic Constitutions itu mengatakan kalau Linuslah paus pertama. Jadi Hmm. sebelum Petrus menjadi paus, sudah ada Linus. Ya. Setahu saya itu Hmm. sumbernya. Dan ternyata yang diyakini sebagai Apostolic Constitution itu baru ada pada abad keempat, Oke. yang ditolak oleh Konsili Trullo pada tahun 692. Bahkan Konsili Trullo ini dengan otoritasnya yang kokoh dan sahih, meskipun itu hanya konsili lokal, itu menyebut bahwa Apostolic Constitution pada abad keempat itu sebagai pseudo apostol. Berarti sebagai apa? Hmm. Surat palsu, dokumen palsu. Ya. Mungkin mereka akan menjawab begini, oh itu kan hanya keputusan konsili lokal. Jadi Hmm. kita masih berhak loh untuk menyerang kamu balik, karena kamu pakai otoritas konsili lokal. Hmm. Itu lebih bunuh diri lagi kalau mereka pakai argumen seperti itu. Kalau kalau premis pemikiran mereka seperti ini misalnya, konsili lokal sama dengan konsili tidak mengikat, oke? Hmm. Berarti silahkan buang kanon kitab suci Anda, karena kanon kitab suci diputuskan oleh konsili lokal, Ah, Kartago ya. Sinode Kartago, Hippo Aku taunya Hippo dan Kartago sih. dan Roma. Dan Roma. Ya, konsili lokal loh, diputuskan Hmm. oleh paus kita, Paus Damasus pertama. Ya. Jadi ketika otoritas konsili lokal menghasilkan kanon, kanon itu Anda telan, Anda pakai, harus siap juga menerima keputusan dari Konsili Trullo yang Hmm. mengharamkan dokumen yang Anda pakai untuk membatalkan untuk membatalkan fakta kalau Rasul Petrus sungguh-sungguh menjadi paus. Hmm. Dan Linus adalah paus kedua memang benar. Karena ada fakta sejarah yang mengatakan itu. Ya. Misalnya di Against Heresis yang selalu saya kutip ya. Ini saya kutip kutipan lengkapnya ini. Mau di share screen? Saya kirim aja ya. Bisa sih, saya coba bikinkan co-host dulu ya.